Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusya Elvira Kusuma, NIM 2019 1011031187. Di sini adalah perjanjian arbitrase, di mana perjanjian arbitrase ini dibuat dengan memuat klausula terkait dengan arbitrase itu sendiri yang dibuat oleh para pihak sebelum terjadi adanya sengketa, seperti dalam kasus posisi. Nah, di sini yaitu perjanjian kontrak karya atau perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak eh, mengenai pertambangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara. Perjanjian ini dibuat pada hari Selasa, tanggal 2 bulan Desember tahun 1986 di Jakarta, pukul 9 WIB, dan ditandatangani oleh Purnomo Yuskiantoro selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 18, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 10110. Dalam hal ini bertindak sebagai pemerintah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Kedua, Martiono Hadianto, yaitu selaku Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara, dalam hal ini bertindak sebagai perusahaan di bidang pertambangan yang berada di bawah Newmont Mining Corporation dan beralamat kantor pusat di Denver, Colorado, Amerika Serikat. Dan PT Newmont Nusa Tenggara ini didirikan dengan akta notaris nomor 164 tertanggal 18 November 1986 dan berdasarkan surat keputusan kehakiman tertanggal 27 November 1986 yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Nah, kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian kontrak karya ini untuk melakukan usaha pertambangan bersama. Perjanjian ini dimaksud dan disebutkan dalam pasal-pasal dalam perjanjian ini sebagai dasar untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan bersama antara kedua belah pihak. Yang pertama, maksud dari perjanjian ini dituangkan pada pasal 1, yaitu perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian dan dimaksudkan sebagai dasar, aturan, maupun pedoman. Untuk melakukan perjanjian ini yang antara pemerintah Republik Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara dalam kegiatan usaha pengembangan sumber daya mineral yang dilandasi perjanjian kontrak karya ini dan sesuai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Kemudian pasal 2 ini mengatur tentang pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri. Ayat 1, pelaksanaan perjanjian kontrak karya dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 2, seluruh ketentuan dalam perjanjian ini wajib dilaksanakan oleh para pihak dengan menekankan asas itikat baik maupun asas proporsional dengan mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak sesuai ketentuan dalam perjanjian ini yang telah disepakati. Kemudian pasal 3 mengatur tentang jangka waktu perjanjian. Ayat 1, jangka waktu perjanjian kontrak karya ini adalah 30 tahun yang dihitung sejak produksi komersial pengusahaan pertambangan yang bersangkutan. Ayat 2, jangka waktu perpanjangan perjanjian kontrak karya ini adalah 10 tahun, di mana dapat dilakukan perpanjangan sebanyak 2 kali. Sehingga jangka waktu maksimal perpanjangan perjanjian ini adalah 20 tahun. Kemudian pasal 4 mengenai wilayah perjanjian kontrak karya. Jadi di sini luas wilayah kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara adalah seluas 1.127.134 hektar. Kemudian wilayah kontrak karya yang tidak termasuk dalam perjanjian kontrak karya ini meliputi kuasa pertambangan yang telah diberikan dan semua permohonan kuasa pertambangan yang sedang diproses oleh pemerintah untuk mineral golongan A dan B, kemudian kuasa pertambangan dan semua permohonan kuasa pertambangan yang sedang diproses oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk mineral golongan C dan kegiatan pertambangan rakyat. Dan perusahaan berhak atas wilayah kontrak karya yang telah disepakati bersama antara pemerintah dengan PT Newmont Nusa Tenggara. Kemudian perusahaan juga berhak untuk melepaskan semua atau sebagian dari wilayah kontrak karya pada waktu-waktu selama jangka waktu persetujuan ini berlaku. Kemudian pasal 5 mengatur tentang penunjukan dan tanggung jawab perusahaan. Jadi PT Newmont Nusa Tenggara ini ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai kontraktor tunggal dan PT Newmont Nusa Tenggara ini sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan dan kewajiban-kewajiban yang akan dibebankan kepada perusahaan tersebut. Nah, ayat 3, PT Newmont Nusa Tenggara sebagai perusahaan yang semua saham-sahamnya pada waktu didirikan dimiliki oleh kedua
perusahaan. Yang pertama adalah Newmont Indonesia Limited, yaitu sebuah perusahaan yang didirikan di negara bagian Delaware, Amerika Serikat dan beralamat kantor di tingkat 18 AMP Tower 535, Cook Street, Melbourne, Victoria, Australia, yang selanjutnya disebut dengan Newmont itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah PT Fukuaku Indah yang merupakan sebuah perusahaan berbadan hukum Indonesia atau perusahaan swasta nasional yang didirikan dengan akta notaris nomor 22 tanggal 25 September 1978 yang beralamat di Artaloka Building tingkat 14, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Indonesia. Nah, kemudian pasal 6 mengatur tentang kewajiban-kewajiban dari perusahaan itu sendiri. Pasal 7 tentang hak-hak perusahaan. Kemudian pasal 8 tentang kewajiban-kewajiban yang wajib dilakukan oleh pemerintah. Kemudian pasal 9 mengatur tentang hak dari pemerintah dalam perjanjian ini. Dan kemudian pasal 10 mengatur tentang keadaan memaksa atau force majeure. Jadi keadaan-keadaan memaksa yang dapat mempengaruhi pemenuhan prestasi dalam kontrak karya ini, seperti misalnya adanya peperangan, pemberontakan, kerusuhan sipil, blokade, sabotase, embargo, dan lain-lain. Kemudian pasal 11 ini mengatur tentang kelalaian atau default. Jadi, dalam kontrak karya ini sudah disebutkan sebelumnya bahwa jika perusahaan melakukan kelalaian atau lalai default dalam melaksanakan kewajibannya dan karenanya telah mendapatkan pemberitahuan atau teguran secara tertulis dari pemerintah dalam rangka memperbaiki kelalaian yang dilakukan perusahaan dalam jangka waktu maksimal 180 hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. Maka pemerintah berhak untuk mengakhiri perjanjian dalam kontrak karya ini sesuai dengan ketentuan pasal 12 kontrak karya ini. Kemudian pasal 12 menjelaskan tentang berakhirnya kontrak. Jadi ayat 1, pengakhiran kontrak atau yang disebut dengan terminasi dapat dilakukan oleh para pihak apabila salah satu pihak ini telah melakukan kelalaian atau default, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 kontrak karya yang tadi setelah melalui penyelesaian sengketa dan berdasarkan putusan arbitrasi internasional yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian ayat 2 bahwa pada saat kontrak itu berakhir, perusahaan berhak untuk menjual, memindahkan, atau dengan cara apapun menyingkirkan harta kekayaannya dari Indonesia. Tetapi sebelum menjual atau memindahkan kekayaan tersebut, perusahaan wajib menawarkan kepada pemerintah untuk membelinya dan perusahaan wajib menyerahkan fasilitas-fasilitas umum yang dimilikinya kepada pemerintah tanpa kompensasi ganti rugi. Kemudian pasal 13 mengatur tentang kerahasiaan para pihak. Jadi PT Newmont Nusa Tenggara berhak untuk mendapatkan jaminan dari pemerintah atas kerahasiaan dari laporan-laporan yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut. Kemudian pasal 14 mengenai dokumen-dokumen lain yang mendukung perjanjian. Nah, jadi perjanjian ini juga didukung oleh dokumen-dokumen lain seperti adendum surat perjanjian, dokumen kuantitas dan harga maupun dokumen lainnya yang dapat mendukung perjanjian ini. Dan dokumen-dokumen tersebut merupakan sebuah kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan. Pasal 15 mengenai risiko. Jika hasil produksi perusahaan sebagian atau seluruhnya disebabkan adanya oleh sesuatu cacat-cacat tersembunyi dalam strukturnya maupun kesalahan fabrikasinya, maka segala kerugian yang timbul akan ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian pasal 16 yaitu tentang pembebanan biaya. Jadi perusahaan ini wajib membiayai semua kegiatan pengusahaan dan menjaga tersedianya barang modal. Kemudian perusahaan wajib menanggung biaya-biaya dalam rangka pembebasan tanah, penggunaan, dan pengambilan segala sesuatu yang ada di atasnya. Kemudian pasal 17 tentang pemasaran. Jadi perusahaan wajib, perusahaan berhak mengekspor hasil produksinya yang diperoleh dari hasil operasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam wilayah kontrak karya. Dan perusahaan sebelum mengekspor hasil produksinya wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia terlebih dahulu. Kemudian perusahaan juga wajib mencari pasar pengganti dalam hal pemerintah melarang ekspor hasil produksi perusahaan. Nah, kemudian pasal 18 mengatur tentang non-diskriminasi atau prinsip kesetaraan, di mana perusahaan wajib memberikan perlakuan yang sama dalam hal pemberian kesempatan maupun fasilitas terhadap setiap pekerja berdasarkan prinsip kesetaraan atau non-diskriminasi, tanpa memandang suku, agama, ras, maupun budaya. Nah, kemudian pasal 19 mengatur tentang hubungan perusahaan dengan masyarakat umum. Jadi perusahaan itu wajib mengizinkan masyarakat umum
yang berkepentingan untuk menggunakan fasilitas milik perusahaan, dan perusahaan berhak mendapatkan pembayaran atas hal itu. Nah, perusahaan juga dalam melakukan kegiatan usahanya wajib untuk melakukan, memajukan, menunjang, mendorong, membantu masyarakat yang ingin mendirikan perusahaan maupun usaha-usaha yang akan menyediakan barang dan jasa bagi perusahaan. Nah, kemudian pasal 20 tentang laporan-laporan, apa saja yang wajib dilaporkan perusahaan kepada pemerintah. Kemudian pasal 21 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi perusahaan wajib bertanggung jawab atas operasinya, kegiatan pertambangan, dan mampu menciptakan suasana kerja yang sehat dan menjalankan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 22 yaitu mengenai sanksi. Jadi dalam hal ini terjadi pelanggaran, yang terjadi dalam lingkup pekerjaan dalam perusahaan, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan maupun tertulis. Kemudian pasal 23 tentang korespondensi, yaitu tentang surat menyurat antara para pihak. Itu dapat dilakukan dalam bentuk surat, email, atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak masing-masing yang tercantum. Kemudian, semua pemberitahuan permohonan maupun persetujuan dalam perjanjian kontrak ini dibuat secara tertulis. Nah, kemudian yang paling penting dalam hal ini adalah pasal 24 mengenai divestasi saham perusahaan itu sendiri. Jadi di sini telah disepakati antara kedua belah pihak mengenai, divestasi saham. Nah, yang pertama adalah atau ayat 1, perusahaan wajib menggunakan barang-barang atau jasa dan bahan mentah yang dihasilkan dan diproduksi oleh, perusahaan di Indonesia. Kemudian yang, kedua, ayat 2, di sini dijelaskan bahwa perusahaan wajib mendivestasikan saham dari kedua perusahaan yang memiliki saham-saham sejak perusahaan tersebut didirikan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 3, yaitu Newmont dan PT Fukaku Indah. Kemudian yang, ketiga, yaitu ayat 3, disebutkan bahwa perusahaan wajib menjamin bahwa saham perusahaan kepemilikan asing akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan kepada pemerintah atau warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia. Jadi di sini dijelaskan bahwa perusahaan itu wajib untuk, menjual atau mendivestasikan saham perusahaannya kepada pemerintah atau warga negara Indonesia. Nah, ketentuan tersebut diperkuat dan diperjelas dengan, ketentuan ayat 4, yaitu bahwa setelah 5 tahun sejak perusahaan tersebut berproduksi atau beroperasi, maka perusahaan tersebut wajib mendivestasikan sahamnya, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tadi, secara bertahap dengan rincian sebagai berikut, yaitu akhir tahun ke-5 sekurang-kurangnya 15%, akhir tahun ke-6 sekurang-kurangnya 23%, akhir tahun ke-7 sekurang-kurangnya 30%, akhir tahun ke-8 sekurang-kurangnya 37%, akhir tahun ke-9 sekurang-kurangnya 44%, dan akhir tahun ke-10 sekurang-kurangnya 51%. Nah, kemudian ayat 5 menjelaskan bahwa dalam jangka waktu 3 bulan setelah berakhirnya tiap tahun dan Indonesia partisipan atau, bangsa Indonesia selambat-lambatnya 3 bulan setelah, tanggal penawaran wajib memberitahukan kepada perusahaan bahwa mereka akan melaksanakan haknya untuk membeli saham-saham tersebut yang telah didivestasikan oleh perusahaan. Nah, kemudian yang menjadi penting juga adalah pasal 25, yaitu tentang penyelesaian sengketa. Jadi, di sini perjanjian yang arbitrase yang dimaksud adalah di mana perjanjian, yang dilakukan oleh kedua pihak sebelum terjadi adanya sengketa, itu sudah disepakati dan memuat klausul mengenai arbitrase dalam perjanjian ini. Ayat 1, yaitu apabila terjadi sengketa atau perselisihan antara para pihak, maka langkah pertama yang wajib dilakukan oleh para pihak yang dirugikan adalah memberikan suatu teguran atau peringatan secara tertulis dalam rangka peringatan terhadap pihak yang lalai atau default, maupun pihak yang telah merugikan pihak lainnya, agar dapat memperbaiki kesalahan maupun kelalaian yang diperbuat terhadap pihak yang dirugikan tersebut. Jadi, para pihak telah menyepakati bahwa apabila terjadi sengketa atau perselisihan yang terjadi, misalnya dalam kasus ini yaitu divestasi saham, maka langkah pertama yang dilakukan adalah pihak yang merasa dirugikan tersebut wajib memberikan suatu teguran secara tertulis terlebih dahulu dalam rangka memperingatkan pihak yang lalai tersebut agar dapat memperbaiki kesalahan maupun kelalaiannya. Kemudian yang ayat 2 dijelaskan bahwa pihak yang mendapat teguran tertulis sebagaimana dijelaskan pada ayat 1 wajib memberikan surat tanggapan berdasarkan adanya prinsip itikad baik.
para pihak dalam jangka waktu paling lama 3 hari sejak diterimanya surat teguran tertulis. Jadi, pihak yang mendapat teguran tertulis tersebut wajib memberikan surat tanggapan, terhadap surat, teguran tertulis tadi, dalam waktu paling lama 3 hari. Nah, apabila telah disampaikan teguran tertulis sebagaimana pada ayat 1 dalam waktu 3 hari, namun tetap tidak adanya itikat baik maupun tanggapan dari pihak yang menerima teguran tertulis tersebut, maka, perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dan kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui, jalur arbitrase internasional. Nah, kemudian dijelaskan kembali, pada ayat 4 bahwa dalam hal terjadi sengketa antara kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, maka penyelesaian sengketa atau perselisihan para pihak akan diselesaikan melalui arbitrasi internasional menurut peraturan maupun prosedur UNCITRAL, yaitu United Nations Commission on International Trade Law Arbitration Rules. Jadi di sini dijelaskan bahwa apabila terjadi sengketa maupun perselisihan tersebut antara para pihak yang sebelumnya, dilakukan surat teguran tertulis maupun peringatan tertulis, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil dan tetap tidak dapat diselesaikan, maka sengketa akan, diselesaikan melalui proses arbitrasi internasional dengan menggunakan prosedur dari, UNCITRAL, yaitu peraturan-peraturan arbitrase, eee, dari United Nations Commission on International Trade Law. Nah, kemudian ayat 5 dijelaskan, dalam hal proses penyelesaian sengketa melalui arbitrasi internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan setelah dikeluarkannya putusan arbitrasi tersebut, maka pihak yang kalah dalam sengketa wajib membayar maupun mengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk kepentingan proses arbitrase kepada pihak yang menangkan perkara atau memenangkan sengketa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan arbitrase dikeluarkan. Kemudian pasal 26 mengatur tentang perubahan. Jadi, segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kontrak karya ini dan, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh para pihak akan diatur lebih lanjut dalam adendum. Dan, adendum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini. Kemudian pasal 27 mengenai perjanjian kontrak karya ini dibuat rangkap 2 bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing, baik untuk pihak pertama maupun pihak kedua yang surat tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak yang lain yang berkepentingan dan memiliki hubungan dengan perjanjian ini. Pihak pertama yaitu Menteri Energi Sumber Daya Mineral selaku pemerintah Republik Indonesia, Purnomo Yuskiantoro, kemudian pihak kedua Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara NNT, yaitu Martiono Hadianto. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.